Ya, Baik, Mbak. oke, silahkan mulai dari kelompok satu. Silahkan share screen atau bagaimana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Andika dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang memori. Memori atau pendahuluan. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Oke, untuk selanjutnya, walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai memori internal dan bab selanjutnya membahas memori eksternal. Perlu dijelaskan sebelumnya, perbedaan keduanya yang sebenarnya fungsinya sama untuk penyimpanan program maupun data. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output seperti disket dan hard disk. Maaf, sebentar ada masalah. Ya, Oke, untuk elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan jumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama itu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali. Sel memori juga mempunyai kemampuan untuk dibaca. Gambar 4.1 menjelaskan operasi sel memori. Umumnya, sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal sel berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya atau menambahkan?
Apa ada yang mau bertanya? Bisa chat atau langsung bertanya saja. Kalau tidak ada saya yang nanya ya, Mas. Yang di slide terakhir, ini penjelasan dari gambarnya ini gimana, Mas? Ada kontrol select cell. Mohon dijelaskan, Mas, yang gambarnya ini. Halo, tes. Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Jadi untuk di gambar itu ada dua sistem penulisan dan juga eh, pembacaan ya, yang write sama read. Kalau untuk yang penulisan, terminal lainnya itu menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Dan untuk yang pembacaan itu terminal digunakan sebagai keluaran. Jadi sebenarnya untuk di sini ada sedikit tambahan. Sel memori, kita ambil contoh untuk yang sel memori DRAM. Untuk yang bacaan itu, untuk membaca baris word, menggerakkan logika 1 ke gerbang transistor NMOS yang membuatnya konduktif dan muatan yang disimpan di kapasitor kemudian ditransfer ke garis bit. Kemudian garis bit itu akan memiliki kapasitansi parasit yang akan menguras sebagian muatan dan memperlambat proses pembacaan. Kapasitansi garis bit akan menentukan ukuran yang dibutuhkan dari kapasitor penyimpanan. Ini merupakan suatu pertukaran. Jika kapasitor penyimpanan terlalu kecil, tegangan jalur bit akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk dinaikkan atau bahkan tidak naik di atas ambang batas yang dibutuhkan oleh amplifier di ujung garis bit. Karena proses pembacaan menurunkan muatan dalam kapasitor penyimpanan, nilainya ditulis ulang setelah setiap pembacaan. Itu untuk yang sistem pembacaan pada DRAM. Kemudian untuk yang penulisannya, itu yang paling mudah, nilai yang diinginkan logika 1, tegangan tinggi, atau logika 0, tegangan rendah, digerakkan ke jalur bit. Kata baris mengaktifkan transistor NMOS, menghubungkannya ke kapasitor penyimpanan. Satu-satunya masalah adalah membiarkannya terbuka cukup waktu untuk memastikan bahwa kapasitor terisi penuh atau kosong sebelum mematikan transistor NMOS itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan?
Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus buat kelompok 1. Yeay. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan waktu dan tempat untuk kalian. Kelompok 2. Silahkan. Yuk Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mempresentasikan keandalan dan karakteristik memori. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Dimas Maulana, yang kedua Awalina Rosa, yang ketiga Muhammad Fikri, yang keempat Hanandita Dwi, yang kelima Raka Binaswara, dan yang terakhir Adi Hermawan. Bang Roy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem memori. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Karakteristik penting sistem memori disajikan dalam tabel 4.1 berikut. Karakteristik lokasi, macam keterangan 1 CPU, 2 internal atau main, 3 eksternal atau secondary. Kemudian kapasitas 1 ukuran word, 2 jumlah word. Satuan transfer, word, block. Metode akses, 1 sequential access, direct access, random access, associative access. Kinerja, access time, cycle time, transfer rate. Tipe fisik, semikonduktor, sama magnetik. Karakteristik fisik, 1 volatile atau non-volatile, erasable atau non-erasable. Keandalan memori. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem ada 3 pernyataan yang diajukan. Berapa banyak, berapa cepat, dan berapa mahal. Pernyataan berapa banyak adalah suatu yang sulit dijawab karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pernyataan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangatlah relatif. Bagi
bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Keandalan memori. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori, seperti terlihat pada gambar 4.2, bahwa semakin menurunnya hierarki, maka hal-hal berikut akan terjadi. 1. Penurunan harga atau bit. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Peningkatan waktu akses. 4. Penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi. Ya, berikut ini adalah tabel spesifikasi memori. Di sini dari tipe memori ada cache memori, memori utama, disk magnetik, disk optik, dan pita magnetik. Nah, dari cache memori itu berteknologi semikonduktor RAM dengan ukuran 128 sampai 512 kilobyte dengan waktu akses 10 nanosecond. Terus dengan tipe memori utama semikonduktor RAM dengan ukuran 4 sampai 128 megabit dengan kecepatan akses 50 nanosecond. Untuk tipe memori disk magnetik dengan teknologi hard disk dengan ukuran gigabyte dengan waktu akses 10 milisecond atau 10 megabit per detik. Tipe memori disk optik dengan teknologi CD-ROM dengan ukuran gigabyte, waktu akses yaitu 300 milisecond atau 600 kilobyte per detik. Dengan tipe memori pita magnetik dengan teknologi tape, ukurannya 100 megabit dengan waktu akses detik sampai menit 10 megabit per menit. Yang selanjutnya yaitu keandalan memori. Dapat terlihat di gambar 4.2 merupakan hierarki memori yang berbentuk seperti piramida, di mana piramida teratas dituliskan inboard memory dan register cache main memory. Kemudian bawahnya ada outboard storage, magnetic disk CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, dan DVD-RAM. Kemudian tingkatan yang paling bawah ada offline storage dan magnetic tape atau MO dan WORM. Sekian, terima kasih. Adakah pertanyaan?
Saya kasih waktu 3 menit untuk bertanya. Ada yang bertanya? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 2? Perwakilan kelompok 1? Atau perwakilan kelompok 3 dan 4? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Sudah cukup jelas berarti ya. Berarti tidak ada pertanyaan ya. Jelas. Oke, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah masuk share screen-nya? Masuk. Sudah. Masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 dan berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu adalah ada Novalinda Bayu, Edelia Nilam, Wahyu Dwi Setiaji, Raihan Vibi, Muhammad Sodik, Ilham Restu, dan Fahmi Aji Kurnia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pelajar memori komputer organization. Yang pertama, apa itu memori semikonduktor? Semikonduktor adalah perangkat penyimpan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Satuan memori. Yang pertama ada bit. Bit adalah singkatan dari binary digit atau angka biner. Bit merupakan satuan data terkecil. Yang berikutnya ada byte. Byte terbentuk dari 8 bit. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Yang selanjutnya, kilobyte. 1 kilobyte data sangat berguna, sama seperti kita mengetik sebuah huruf dalam notepad. Satuan kilo berarti 1000, tetapi 1 kilobyte sebenarnya adalah 1024 byte. Yang selanjutnya ada megabyte. Lalu di atas kilobyte, kita akan menemukan satuan megabyte atau disingkat MB. Secara umum, orang-orang menyebutnya dengan satuan 1 mega. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte atau sama dengan 1.048.576 byte, bukan 1 juta byte. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham Restu, yaitu gigabit. Saat ini satuan yang paling sering dipakai tidak lagi megabit, tetapi semuanya menggunakan satuan gigabit atau GB. Satuan gigabit sama dengan 1024 gigabit. Kemudian terabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabit atau sama dengan 1009511627776 byte atau 7 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte atau sama dengan
125.899.906.842.628 byte. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari RAM. Nah, pertama Dynamic Random Access Memory. Nah, jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDO RAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. Nah, DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Nah, selanjutnya adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, atau SDRAM. Nah, SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan 100 sampai 133 MHz. Nah, RAM ini banyak digunakan pada tahun 96 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Kemudian RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Nah, komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MBytes per second pada tahun 97. Dengan kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan pada tahun 98 menjadi 1,6 Gbps. Selanjutnya yang nomor 4 adalah SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam konduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Nah, RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM yang lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Kemudian FPM DRAM atau Fishback Mode DRAM. Nah, jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM laju transfer maksimum untuk L2 mendekati 176 megabit per detik. Nah, FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Selanjutnya flash RAM. Nah, flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR hingga ponsel lama. Nah, memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya adalah VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. Nah, VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Selanjutnya yang terakhir ada masih ada DD-SDRAM atau Double Dead Red SDRAM. Nah, jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. Nah, RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Nah, memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini
juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Pengemasan EPROM yang merupakan keping M-bit yang diorganisasi sebagai 1 M x 8. Kemasan terdiri dari 32 pin yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal. Untuk keping 16 M-bit yang diorganisasikan sebagai 4M x 4 terdiri sejumlah perbedaan dengan keping ROM. Karena ada operasi tulis, maka pin-pin data merupakan input-output yang dikendalikan oleh W-Write Enable dan OE Output Enable. Koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan data Word dengan suatu kode, biasanya bit cek paritas, sehingga data yang disimpan memiliki panjang D+C. Disajikan 3 lingkaran Venn ABC saling berpotongan sehingga terdapat 7 ruang. Metode di atas, slide sebelumnya. Metode di atas adalah koreksi kesalahan untuk Word data 4 bit. Gambar A di bawah ini adalah data aslinya. Kemudian setiap lingkaran harus di set bit logika 1 berjumlah genap sehingga harus ditambah bit-bit paritas pada ruang yang kosong seperti gambar di bawah ini. Apabila ada kesalahan penulisan bit pada data seperti gambar C akan dapat diketahui karena lingkaran A dan B memiliki logika 1 berjumlah ganjil. Seperti tanda panah yang di gambar C. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Dari kelompok 1 ada yang bertanya? Kelompok 1, 2, dan 4. Perwakilan.
Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Coba ini flash disk 4 GB itu terbacanya berapa giga? Yang terbaca di komputer. Halo. Siapa, halo? Apakah pertanyaan saya sudah terdengar tadi? Maaf Pak, bertanya apa barusan? Sinyalnya agak kurang punya Coba saya. slide-nya mundur dulu. Slide-nya mundur dulu. Lagi. Setelahnya. Setelahnya. Lagi setelah. Yang slide ke berapa ya, Pak? Berapa ya? Slide kelima mungkin. Kelima. Ini kan 6 GB 1024 MB. Kalau ada misalnya 4 giga itu flash disk, misalnya flash memori 4 giga itu yang bisa digunakan berapa megabyte? 3,72 GB, Pak. 3,7. Kalau 4 giga yang bisa digunakan 3,72. Iya. 3 berarti 3.720 mega gitu kan. Iya. Terus sisanya itu kemana? Halo.
untuk penjelasannya tadi, karena 1 GB adalah 1024 MB, maka untuk 4 GB itu ada selisih, ada kelebihan pembacaan di komputer, sehingga dikurangi dengan dengan 4 GB tadi itu. Hasilnya jadi 3,72. Oke, ada yang lain mau bertanya? Kalau tidak ada, kita beri aplaus buat kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya, dan yang kelompok terakhir ya. Nanti habis kelompok 4 kita absen. Kita presensi. Nanti saya akan share QR code-nya sama password-nya yang ada. Oke, silakan mulai kelompok 4. Ayo kelompok 4. Silakan. Yang presentasi siapa? Bentar, Pak, bentar. Gimana, Mas? Ada kendala? Iya, Pak, bentar. Ini ada yang salah, Pak.
Silahkan presensi dulu ya, sambil menunggu kelompok 4. Sudah saya share screen password sama QR code-nya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Anissa Indri, Prinasa, Farhan Muhdi, Araska, Muhammad Taufan, Tegar Sida Budi, Andi Pras akan mempresentasikan presentasi kami. Lanjut, Mbak. Dengan materi charge memory. Charge memory adalah memori berkecepatan sangat tinggi khusus. Ini digunakan untuk mempercepat dan mensinkronkan dengan CPU berkecepatan tinggi. Memori charge adalah jenis memori yang sangat cepat yang bertindak sebagai penyangga antara RAM dan CPU. Ini menyimpan data instruksi yang sederhana diminta sehingga segera tersedia untuk CPU saat dibutuhkan. Memory charge digunakan untuk mengurangi waktu rata-rata untuk mengakses data dan memori utama. Charge adalah memori yang lebih kecil dan lebih cepat yang menyimpan salinan data lokasi memori utama yang sering digunakan. Ada berbagai charge independen yang berada di dalam CPU yang menyimpan instruksi dan data. Elemen rancangan. 1. Ukuran charge adalah menentukan ukuran memori charge sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Semakin berkapasitas, charge tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar, akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. AMD mengeluarkan proses K% dan K6 dan dengan charge yang besar, dalam kurung 1 MB, tetapi kinerjanya tidak bagus. Lalu berapa idealnya kapasitas charge? Jumlah penelitian telah menganjurkan bahwa ukuran charge antara 1 KB dan 520 KB lebih optimum. Ukuran charge disesuaikan dengan untuk membantu kerja memori. 2. Algoritma penggantian adalah yang digunakan untuk memilih blok data mana yang di-charge yang dapat digunakan dengan blok dan baru. Jenis algoritma. Yang pertama, less recently used adalah blok yang paling lama di-charge dan tidak digunakan. First in, first out adalah blok yang paling awal berada di-charge. Less frequently used adalah blok yang paling jarang digunakan yang diganti. Yang terakhir, random adalah penggantian blok yang dilakukan secara acak. Lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga, ukuran blok. Ukuran blok adalah elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke CAC akan menyebabkan bit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Yang keempat, mapping. Mapping adalah pemetaan blok-blok memori utama ke dalam saluran CAC. Selain itu, diperlukan untuk menentukan blok memori utamanya yang sedang memakai saluran CAC. Fungsi mapping adalah menentukan bentuk organisasi CAC. Jumlah CAC. Terdapat dua macam letak charge berada dalam keping prosesor yang dibuat on-chip charge atau charge internal.
Charge internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali. Apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses charge internal. Charge internal selanjutnya disebut charge tingkat 1 atau L1. Charge eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. Keuntungan Unified Charge. Yang pertama, Unified Charge memiliki bit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Yang kedua, hanya sebuah charge saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, apa ada yang mau bertanya untuk kelompok 1, 2, dan 3? Perwakilan yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita beri aplaus buat kelompok 4. Oke, ini udah mau zuhur. Silahkan yang belum absen, belum presensi terlebih dahulu ya. Nanti ini presentasinya diupload di Moka, nanti saya buat link assignment-nya diupload. Untuk ketua kelompoknya mengupload PPT-nya, dan untuk anggotanya hanya mengupload PDF versi kecilnya. Jadi di PDF-in lalu dikompres, bukan dikompres, dikecilkan PDF-nya yang kecil aja. Ada yang mau ditanyakan mengenai penguploadan presentasinya? Tidak. Ya. Jadi paham ya. Jadi semua anggota tetap mengirimkan bentar. Tetap mengirimkan file. Bedanya kalau yang satu orang aja, salah satu kelompok, satu orang PPT, yang lainnya PDF tapi yang versi kecil. Oke, sekian dari saya. Sudah absen semua tuh? Sudah ya. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Oh, ini ada sebentar. Pengiriman paling lambat kapan, Pak? Ini saya beri waktu sehari aja ya. Soalnya kan sudah ada lah. Filenya sudah ada, tinggal dikirim aja. Coba saya cek. Saya share screen dulu biar lebih jelas. Jadi ini kan ada tugas presentasi 4. Terus ini kalau nggak salah hari besok terakhir. 12 jam lagi ya, berarti waktunya 12 jam untuk diupload. Untuk ketua kelompok PPT-nya yang diupload, untuk anggota hanya PPT yang PDF, tapi PDF versi kecil. Bisa lewat I Love PDF, misalnya pakai sini ya. PPT itu PDF, nanti biasanya kecil filenya gitu. Kalau save as PDF-nya hasilnya besar. Kalau hasil save as PDF dari PowerPoint-nya udah kecil, ya itu aja nggak apa-apa. Di bawah 2 mega ya. Biasanya kalau convert-nya lewat sini lebih di PPT itu PDF lebih kecil biasanya.
Tapi kalau bisa di PowerPoint save as to PDF-nya kecil ya pakai itu maksimal 2 MB. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita juga diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.